Halo sahabat sehat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Ida di acara podcast Tamada. Tanya masalah Anda dengan ahlinya. Podcastnya RSUD Taman Husada Bontang. Siang hari ini sangat spesial karena bersama kita hadir Dr. Johan Gomargama, spesialis bedah, konsultan bedah onkologi, satu-satunya dokter konsultan bedah onkologi yang ada di Kota Bontang. Gimana dokter, sehat hari ini? Sehat. Baik. Dok, izin bertanya nih dok, kelihatannya kasus kanker tiroid itu kayaknya lagi rame di Kota Bontang. Boleh ya dok ya minta waktunya untuk share-share tentang seputar keganasan di tiroid. Minta waktunya ya dok ya. Baik dok, mungkin masyarakat Bontang ingin kenalan dulu. Kelenjar tiroid itu seperti apa sih dok letaknya dan fungsinya? Mungkin bisa dokter jelaskan. Ya. Kelenjar tiroid itu adalah kelenjar yang menghasilkan hormon tiroksin namanya. Itu letaknya ada di leher kita, di antara di depan leher, di tenggorokan, dekat tenggorokan, bersebelahan dengan tenggorokan. Kelenjar tiroid itu ada dua buah kanan dan kiri, tapi dia ada dihubungkan oleh satu jembatan yang namanya ismus. Oh iya baik, di sebelah depan gitu ya? Bagian depan kanan kiri. Ya, ukurannya kurang lebih beratnya 3-5 gram begitu. Ya. Kalau fungsinya dok, fungsi dari kelenjarnya apa dok? Fungsinya sendiri kita bagi dua. Kelenjar tiroid dengan hormon tiroid yang dia hasilkan. Kalau kelenjar tiroid itu fungsinya menghasilkan hormon tiroid. Nah, nanti hormon tiroid itu yang dikeluarkan oleh si kelenjar tiroid ke dalam darah. Nanti itu yang berfungsi untuk membantu namanya metabolisme tubuh. Mulai dari pertumbuhan, siklus haid, metabolisme, ya, pencernaan, semua banyak fungsinya. Luar biasa sekali ya hormon tiroksin yang tadi dokter sampaikan ini ya dok ya. Jadi kalau masalah berbicara tentang keganasan atau kanker dari tiroid ini, seperti apa sih dok? Maksud dari kanker tiroid itu mungkin biar masyarakat tahu. Ya, kita mungkin nggak sampai ke kanker dulu, tapi kelainan pada kelenjar tiroid. Kalau kelainan pada kelenjar tiroid itu bisa dibagi jadi kelainan fungsinya, itu yang ada kita dengar kalau istilah kedokteran hipertiroid atau tirotoksikosis, atau kalau di masyarakat dikatakan gondok beracun, ya, itu dari fungsinya. Atau dia malah rendah jadi hipotiroid. Nah, itu dari fungsinya. Kemudian dari morfologi atau bentuk si kelenjar tadi ya, bisa membesar, bisa ada tumornya, ada benjolannya. Nah, tumornya itu ada benjolannya itu bisa jinak, bisa ganas. Nah, kalau kita ke benjolan yang ganas atau kanker, itu biasanya gejalanya benjolannya itu cepat membesar, ya, keras, ya, kemudian berbenjol-benjol. Nah, baru kalau dia sudah terlalu lama, dia bisa melekat ke sekitarnya, bisa melekat ke tenggorokan, kemudian bisa mengganggu sekitarnya seperti mengganggu saraf pita suara, jadi suaranya jadi serak gitu ya, dok, kemudian gangguan menelan, ya, bisa seperti itu. Gejala-gejala yang muncul seperti yang dokter sampaikan tadi ya. Iya. Baik, jadi tergantung kalau misalnya udah sampai perlekatan dan ke pita suara, muncullah gejala-gejala yang dokter sampaikan tadi. Iya. Nah, apakah ada jenis-jenisnya kanker tiroid tadi dok? Kalau tadi kan ada pembesaran itu kan beda dengan kanker ya dok ya. Kalau kankernya sendiri apakah ada jenis-jenisnya dok? Iya. Kanker tiroid itu kalau kita berbagi dari WHO itu banyak jenisnya, tapi ada yang sederhana. Sederhana itu dia dibagi menjadi yang berdiferensiasi baik dan yang berdiferensiasi buruk. Nah, yang berdiferensiasi baik itu contohnya kalau sudah dioperasi, diperiksakan ke laboratorium patologi anatomi, nanti keluar hasilnya seperti papillary thyroid carcinoma, ya, follicular thyroid carcinoma, itu yang berdiferensiasi jenis-jenis yang baik ya dok ya. Nah, itu berdiferensiasi baik maksudnya si kanker tiroid itu tumbuhnya lebih lambat daripada yang lainnya. Ya, yang berdiferensiasi buruk atau yang nggak berdiferensiasi ada seperti contohnya tipe medulare, dan satu lagi yang paling jahat itu tipe anaplastik namanya. Nah, kalau yang tipe anaplastik itu
dia sangat cepat pertumbuhannya. Kalau di buku dikatakan kemampuan hidup 5 tahun atau kesembuhannya itu sangat sedikit, sangat rendah, hanya kurang dari 20%. Jadi angka kematiannya sangat tinggi sekali Sangat ya dok tinggi. ya. Baik dok. Kalau di prevalensi atau angka kejadian kanker tiroid pada umumnya itu tinggi nggak sih dok? Atau pun di Kota Bontang sendiri yang kita tinggali ini kejadiannya ada kira-kira berapa pasien yang pernah dokter temukan? Kalau di buku-buku kita baca itu sekitar prevalensinya sekitar 19-30% populasi. Ya. Banyak juga Kalau ya. di Bontang mungkin kurang lebih ada, ya dengan yang jinak yang ganas itu iya. mungkin ada 20-30 kasus. Yang pernah dokter temukan Ya. di Bontang. Ya. Oh, ternyata Nah, yang ganas itu mungkin ada sekitar kurang lebih 10-an begitu ya, menjalani pengobatan lanjut atau apa itu. baik dok. Tadi kan dokter sampaikan tuh gejala umum dari kanker tiroid tadi. Awalnya itu apakah langsung, bagaimana kita membedakan ini sebuah pembesaran yang tadi hiperplasia itu, apakah ini wah ini udah ngarah ke keganasan nih? Itu trik-triknya atau tipsnya itu gimana dok kita sebagai pasien dok? Ya. Awalnya itu sebenarnya tidak ada bedanya benjolan yang jinak dengan benjolan yang ganas. Iya, dok. Ya. Nah, hanya ada beberapa ciri-ciri yang seperti tadi saya katakan, yang cepat membesar, melekat, ya. Terus ada gangguan organ sekitarnya seperti suara, menelan dan lainnya itu tanda-tanda keganasan. Tapi pada awalnya biasanya sama saja dengan benjolan itu. Cuman kadang dia terasa lebih keras, lebih padat, lebih berbenjol-benjol. Tapi gangguan-gangguan yang lain belum ada. Nah, itu nanti kita dapat tahunya sesudah kita operasi atau kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti tadi satu pemeriksaan klinis ya, kita periksa dengan tangan, dengan mata kita, kemudian kita USG namanya. USG nanti di USG itu ada gambaran-gambaran yang mengarah ke arah keganasan, atau tambah lagi satu namanya tusuk jarum, biopsi jarum halus namanya. Nah, nanti di situ ada gambaran dari si sel-sel tiroid ada mengarah ke keganasan atau tidak. Nah ini saya tertarik dok, kan masyarakat tuh kadang udah ketakutan sebelumnya ya dok ya, apalagi dokter bilang tadi, saya kan yang sederhana mungkin USG ya dok ya, tapi dokter bilang tadi masalah untuk fine needle atau yang tusuk jarum tadi, itu ada rasa bagaimana untuk menyingkirkan rasa was-was atau ketakutan dari pasien ataupun masyarakat, aku nanti mau diapain nih gini. Nah itu fine needle itu ada bahayanya atau nggak sih dok sebenarnya? Ya. Iya. Nah, semua tindakan pasti ada resiko, ada komplikasi, ada resikonya. Nah, kalau fine needle itu biasanya resikonya kecil ya, karena menggunakan jarum yang biasa kita pakai, jarum yang kecil. Kemudian itu pengambilannya juga diperkirakan kira-kira sedalam apa, posisinya bisa dipastikan gitu. Jadi biasanya resiko untuk yang resiko paling sering kan berdarah ya. Nah, jadi biasanya kecil resikonya berdarah, dan Baik, kalaupun dok. berdarah biasanya bisa diatasi dengan cara menekan di tempat yang ditusuk itu aja. Jadi masyarakat nggak perlu takut ya dok ya, kalau memang harus diminta dokternya untuk screening ini dilakukan ya dokter ya. Iya. Baik. Kemudian ada nggak sih dok faktor-faktor resiko yang bisa meningkatkan kemungkinan seseorang itu bisa menderita kanker tiroid yang seperti dokter sampaikan tadi? Ya, faktor resiko yang paling sering, paling menonjol itu seperti ada riwayat terkena radiasi. Nah, terkena radiasi ini contohnya pekerja-pekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir, atau pekerja-pekerja di bagian kalau di rumah sakit itu seperti di bagian ronsen, di bagian radiasi, ya itu lebih beresiko untuk ini. Nah, kemudian dari lingkungan seperti polusi dan lain sebagainya. Nah, kalau resiko lain tidak terlalu banyak untuk si kanker tiroid. Kalau misalnya yang sering orang takutkan tuh kan kita kan di Bontang ini lingkungannya pabrik ya dok ya, berarti paparan polusi juga kita wajib waspada juga ya dok ya. Ya, tapi kecil kita ya, bilang
lingkungan polusi, tapi kita tidak punya bukti untuk mengatakan Oh, itu. Jadi kita iya. tidak berani mengatakan kalau lingkungan kita berpolusi menyebabkan kita Bisa jadi terpapar tadi ya terpapar dok. itu. Yang penting antioksidan tinggi perlu juga ya dok ya. Dok, faktor genetik pengaruh nggak sih dok? Misalnya ada keluarga seseorang itu dia ada keturunan kankernya, jadi seseorang itu bisa kena kanker tiroid terutama. Ya, ada faktor genetik untuk tiroid, terutama ada tipe yang medulare itu berhubungan erat sama faktor genetiknya. Nah, untuk tipe yang lain tetap ada faktor genetik untuk satu keganasan, tapi dia kecil. Dan kita juga harus melihat bagaimana riwayat keluarga kita ya dok ya. Ada nggak yang pernah sakit kanker seperti itu ya dok ya. Nah, kalau gaya hidup nih dok, ngaruh nggak sih dok? Misalnya kan apalagi zaman now ya dok ya, banyak fast food, kemudian seperti itu. Pengaruhkah terhadap kejadian keganasan tiroid tadi dok? Secara tidak langsung kalau kita lihat mungkin bisa berpengaruh ya, dengan makanan, dengan alat makan dan kehidupan sekarang ya, dengan banyaknya ya tadi fast food ya, kemasan makanan ya, kemudian makanan-makanan berpengawet yang diawetkan, itu kan semua bisa menjadi namanya zat berkarsinogenik ya, zat yang bisa menyebabkan kanker apapun itu. Betul. Terutama bisa juga menyebabkan kanker pada tiroid juga. Baik dok, jadi apalagi ya terus terang memang tantangannya sekarang ya dok ya, zamannya praktis ya, makanan-makanan kemasan itu kena panas-panas, jadi bisa hati-hati masyarakat untuk zat karsinogenik tadi. Dok, kalau tadi kan dokter bilang untuk mendiagnosis kanker tiroid itu selain pemeriksaan fisik ada pemeriksaan lanjutan. Bisa dokter jelaskan lebih spesifik nggak pemeriksaan penunjang apa saja yang biasanya dipakai untuk screening kanker tiroid tadi? Nah, yang sederhana yang tadi kita bilang seperti USG ya, USG tiroid namanya ya. Kemudian pemeriksaan biopsi jarum halus ya. Nah, bisa juga dengan CT scan ya. CT scan tiroid, kalau tiroidnya sudah besar, kita mau lihat perluasan pembesarannya itu dengan organ sekitarnya, kita perlu CT scan. Bisa juga dengan MRI bisa ya. Ada pemeriksaan yang khusus namanya sidik tiroid ya. Sidik tiroid itu si penderita atau si pasien diberikan zat radioaktif yang mengandung yodium ya. Nah, dia diisolasi dari suatu tempat, kemudian beberapa jam kemudian dia di ronsen lah kita bilang ya, untuk melihat ada penangkapan dari sel-sel tiroid terhadap si radioaktif tadi. Ya. Itu pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan. Nah, selain itu juga periksa darahnya itu untuk melihat kadar hormon tiroidnya tadi. Ya, itu ada namanya tiroksin dan triodotironin ya, T3, T4. Oke, berarti yang dokter sampaikan tadi ada semua ya di RSUD atau bagaimana dok? Kalau sidik tiroid itu ada di Samarinda, itu tidak semua tempat memang ada karena dia punya fasilitas nuklir sendiri. Jadi itu di Indonesia hanya ada di Bandung, Surabaya, Jakarta, dan syukurnya salah satu ada di Samarinda. Ya. Nah, kemudian kalau USG, CT scan, FNAB, dan MRI ya kita di Bontang ada. Di RSUD ini kita punya ya dok ya. Jadi masyarakat Kota Bontang nggak perlu khawatir. Jadi kita punya fasilitas, terutama RSUD Taman Husada memiliki fasilitas untuk pemeriksaan tadi ya dok ya. Kemudian, nah kita bicara tadi biopsi dok. Sampai sejauh mana dokter akan meminta ke pasien tersebut untuk dilakukan biopsi tadi, dan biopsi itu apakah pasiennya harus dirawat inap atau apa? Mungkin masyarakat Kota Bontang perlu tahu itu dok. Ya. Ke biopsi kita bedakan biopsi pada tiroid dengan pada organ lain. Kalau pada tiroid kita tidak melakukan biopsi terbuka. Biopsi terbuka itu dengan menggunakan pisau disayat, diambil jaringannya sedikit. Pada tiroid kita tidak lakukan itu. Ya. Nah, biopsi yang dilakukan yang tadi seperti kita bilang dengan memakai jarum halus, itu pasiennya tidak perlu dirawat inap. Ya, jadi pasiennya bisa di poliklinik
nanti dikonsulkan ke bagian patologi anatomi, nanti di bagian patologi anatomi akan melakukan pemeriksaan itu. Baik. Berarti tidak perlu khawatir, tidak harus sampai opname ya dok ya, dan Tidak perlu. kita punya juga 2 dokter spesialis patologi anatomi ya dok ya Iya. di sini. Jadi insya Allah dari segi fasilitas kita punya, sumber daya manusianya juga ada di RSUD Taman Husada Bontang. Kemudian dok, tadi kan disampaikan kalau apa yang harus dilakukan seseorang kalau misalnya dia didiagnosis kanker tiroid, apa yang harus dilakukan orang tersebut? Mungkin dokter bisa jelaskan. Nah, kalau kita punya benjolan, mungkin jangan bilang kanker dulu ya. Oh iya, betul-betul. Kita punya benjolan di leher, khususnya di daerah depan, yang kemungkinan besar itu adalah tiroid. Nah, dengan adanya benjolan, kalau di kepustakaan kita dikatakan 2 cm itu diindikasi untuk dilakukan operasi. 2 cm ya 2 dok cm. ya? Tapi kalau kurang dari 2 cm itu kita observasi, kita beri pengobatan dulu, observasi selama 6 bulan apakah ada perubahan. Kalau dia tidak ada perubahan atau dia semakin membesar, kita indikasikan untuk melakukan operasi. Nah, nanti dari dari operasinya, hasil operasi kita periksakan ya. Kalau nanti dia hasilnya jinak, ya selesai dengan operasi itu. Tapi kalau nanti dia hasilnya ganas, nanti dinilai lagi apakah ini si pasien masuk dalam kategori pertama dari hasil patologinya itu jenisnya si kanker tadi, kemudian pasiennya dinilai apakah pasiennya ini masuk ke resiko tinggi atau resiko rendah. Kalau dia resiko tinggi, dia harus dilanjutkan dengan tindakan pengambilan kelenjar tiroid yang sebelahnya lagi. Jadi dua-dua diangkat. Dua-duanya diambil ya dok ya. Kemudian nanti dilihat lagi apakah dia perlu dilanjutkan yang namanya radioaktif iodium ablasi namanya kalau itu, atau di istilah lain radiasi interna. Jadi si pasien itu diberikan obat yang tadi iodium radioaktif untuk dosis pengobatannya. Ya, terapi iodium gitu istilahnya dok ya, atau apa ablasi tadi ya dok? Ablasi, ya. Oke. Baik dok, kalau bagaimana efektivitas dari terapi iodium itu bekerja, dievaluasinya bagaimana dok? Dari ukurannya atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Jadi iodium radioaktif itu diberikan sesudah pasiennya dioperasi, diangkat Dia diambil keseluruhan. tadi ya dok? Nah, jadi kemudian nanti dia diperiksakan ulang, namanya disidik tiroid. Nanti dari situ kelihatan ada atau tidak sisa-sisa dari sel tiroid tadi. Nah, kalau ada sisa sel tiroid dan dia menangkap si iodium tadi, dilanjutkan dengan pengobatan pemberian radioaktif tadi. Nah, itu dievaluasi nanti setiap 6 bulan. Evaluasinya pertama dari darahnya ada namanya kadar tiroglobulin dan anti tiroglobulinnya. Kemudian nanti dia di sidik tiroid lagi, dilihat lagi penangkapan dari sel tiroid tadi masih ada atau sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, berarti dia sudah cukup dilakukan ablasinya. Tapi kalau masih ada, masih bisa dilanjutkan lagi ya dok ya. Dok, tadi kan dokter cerita pasien tadi diambil tuh kelenjar tiroid yang bermasalah. Sedangkan di awal dokter bilang kelenjar tiroid itu banyak fungsinya. Dan akhirnya fungsi-fungsi itu kan hilang kan dok dengan kelenjar tiroidnya. Apa yang biasanya dokter edukasi pada pasien yang sudah diambil kelenjar tiroidnya? Ini bisa dokter jelaskan. Nah, yang tadi pertama kita bilang tiroid itu banyak fungsinya untuk kehidupan sehari-hari. Tanpa tiroid kita sebenarnya nggak bisa hidup. Sama seperti kita tanpa ginjal nggak bisa hidup. Nah, ada beberapa operasi untuk tiroid ya. Kalau kita lihat nanti tiroidnya ini bagus, jinak, kira-kira jinak, ya kita tidak usah ambil semua, kita sisakan, kadang-kadang kita sisakan sedikit, ya. Tapi kalau dia ganas, ya terpaksa tadi kita ambil semua. Nah, konsekuensi yang harus diterima, kalau tiroidnya diambil semua, hilang tiroidnya. Betul. Nah, untuk menggantikan tiroid yang hilang itu, bagaimana? Ya, kita harus mencarinya dari tempat lain, dari luar, yaitu dengan obat. Obatnya itu sebenarnya hormon yang dihasilkan si tiroid tadi yang kita minum dari luar gitu. Jadi bukan
bukan obat yang lain-lain, tapi itu hormon tiroid yang memang sudah ada di dalam badan kita. Nah, itu dikonsumsi seumur hidup karena memang pabriknya udah nggak ada ya dok, yang diambil sudah ya dok ya. Kita yang sehatnya harus mensyukuri yang punya tiroid sehat ya dok ya. Penting sekali ternyata kelenjar tiroid itu. Dok, tadi kan dokter bilang dapat ablasi tadi ya dok. Ada efek sampingnya nggak sih dok supaya masyarakat terutama yang sedang menderita kelainan pada tiroid ini, oh ini ternyata efek samping dari ablasi iodium tadi, mungkin bisa dokter jelaskan? Ya, sebenarnya untuk ablasi ini ada ilmunya sendiri, ya, namanya kedokteran nuklir. Ya. Nah, kalau saya hanya mengetahui sedikit-sedikit. Ya. Nah, kalau ada efek sampingnya tetap ada, namanya yang diberikan itu kan radioaktif ya, nuklir, ya pasti ada efek sampingnya. Efek samping kalau sehari-hari efek samping yang biasa dikeluhkan pasien itu biasanya dia rasa panas di daerah lehernya, ya, lemas, mual, muntah, kadang seperti itu. Nah, efek samping yang lain karena ini radioaktif ya ada juga resiko bisa menjadi keganasan yang lain juga gitu. Jadi mutasi selnya, mutasi gennya juga bisa. Baik dok. Dok, kita kan punya layanan kemoterapi nih dok di RSUD Taman Husada Bontang. Nyambung nggak sih dok pemberian kemo? Nanti kan masyarakat kan ya namanya kita juga mewakili dari masyarakat. Oh bisa di kemo nggak sih dok kayak gitu? Pertanyaan itu kan mungkin muncul. Kira-kira dokter akan memberikan jawaban apa seperti itu terkait dengan keganasan tiroid? Nah, setiap kanker itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Ya. Ada yang namanya kemosensitif, artinya dia sensitif dengan kemoterapi. Ada yang namanya radiosensitif, ada karena dia sensitif sama radiasi. Nah, untuk tiroid, untuk gondok, kemoterapi dan itu kan kita bilang pengobatan tambahan ya. Untuk pengobatan tambahan dari tiroid itu, yang paling baik itu ialah radioaktif iodium tadi. Ya. Nah, cuman yang tadi itu kita katakan radioaktif iodium itu bisa diberikan kalau sudah dioperasi, sudah diangkat semua. Nah, pada kondisi-kondisi yang tidak bisa dioperasi, tidak bisa diangkat, ya itu tempatnya kemo ya ada, tapi dia kurang baik hasilnya. Jadi untuk tiroid memang kemoterapi hasilnya tidak begitu baik, hanya sekitar 20-30% aja responnya. Ya. Tapi pada kasus-kasus yang istilahnya neglected, yang sudah terlantar, yang sudah lama, yang sudah tidak bisa diapa-apakan, ya kita boleh coba dengan kemoterapi. Nah, dengan obat, ya ada obat-obat lain, ada ya obat-obat baru, ya, namanya ada yang obat baru yang lenvatinib, apa semua targeting terapi itu juga ada. Tablet per oral, tablet per oral, ya. Cuman tetap saja efek sampingnya kurang lebih sama dan harganya biasanya cukup mahal obat-obat gitu, baru tersebut. Betul dok. Nah, ada nggak sih dok tips atau cara kita untuk menghindari dari kelainan pada tiroid tadi? Apakah dari tips-tips apa yang harus kita lakukan menjaga diri kita seperti itu? Ya secara umum untuk kanker keseluruhannya, ya pasti satu cara hidup yang sehat pastinya. Ya cara hidup sehatnya itu mulai dari pola hidup kita, makanan kita, istirahat kita, aktivitas kita, stres kita, itu semuanya harus dijaga. Nah, untuk tiroid yang tadi kita bilang faktor resikonya seperti adanya radiasi, adanya ya kita coba menghindari hal-hal tersebut ya. Kalau misalnya dari pekerjaan kita ya bagaimana kita pakai pelindung pakai apa ya, di pabrik misalnya kita pakai pelindung ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau ada rasa ada benjolan atau ada kelainan ya boleh kita memeriksakan diri dan kalau perlu dilanjutkan dengan tindakan atau pengobatan ya. Tidak perlu tunggu sampai benjolan atau penyakit itu membesar ya, semakin mempersulit untuk melakukan pengobatannya, hasilnya juga semakin kurang baik. Betul. Jadi deteksi dini itu penting ya dok ternyata ya dok ya, dengan mengecek mungkin ada sesuatu nggak di benjolan di depan leher kita. Tadi dok minimal
sampai 2 cm 2 cm kalau di bukunya kita 2 cm, tapi kalau kita baca di buku yang dari luar itu dia hanya 1 cm katanya sudah harus hati-hati ya dok ya. Jadi wahai teman-teman, supaya kita juga ada warning atau deteksi dini kalau ada benjolan di depan leher ya dok ya, sekitar 1 cm atau lebih, curiga ini segera datang periksa biar kita terhindar dari kelainan-kelainan tadi. Nah, dokter mungkin ini ada mungkin statement terakhir dari dokter terkait penyakit yang dokter sampaikan. Disilakan dokter. Ya, penyakit tiroid itu atau kanker tiroid itu adalah penyakit kanker yang cukup berbahaya, tapi dia punya pertumbuhan cukup lambat ya untuk 2 jenis yang berdiferensiasi baik tadi. Kalau diobati segera dengan dalam kondisi awal, itu hasilnya sangat baik, bahkan bisa dikatakan sembuh ya. Tapi kalau dalam kondisi yang sudah berat, sudah benjolannya sudah besar, ya kemungkinan sembuhnya semakin berkurang. Komplikasi dari tindakannya semakin besar, ya hasilnya juga kurang memuaskan. Jadi kalau kita punya benjolan, punya penyakit, ya sebaiknya segera dilakukan pengobatan atau penanganan supaya dapat hasil yang baik ya untuk kesembuhan kita. Baik, iya. Luar biasa ya, kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat di kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang di-share oleh Dr. Johan pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan kita, dan juga kita akan sadar diri, sadar keluarga kita juga. Kalau ada suatu masalah seperti halnya tadi, sebuah benjolan di depan leher kita, segera deteksi, segera bertemu dengan dokter-dokter yang ahli sehingga Anda akan tertangani dengan baik. Sebagai informasi, kita punya klinik bedah onkologi ya dokter ya. Kita buka setiap hari kalau nggak salah dok ya. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis. Senin, Rabu, dan Kamis di jam kerja di pagi hari. Dan kita punya ruang teratai untuk layanan kemoterapi, betul ya dok ya? Untuk sementara kita masih belum kerjasama untuk BPJS, kita tunggu kabar baik dari BPJS Kesehatan sehingga pasien-pasien yang membutuhkan layanan kemoterapi, khususnya peserta BPJS, bisa tertangani di RSUD Taman Husada Bontang. Tapi untuk pasien umum dan perusahaan kita welcome dan kita siap bantu, betul ya dokter ya? Demikian acara podcast pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, dan jumpa lagi di podcast Tamada di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Johan. Sama-sama.